Salam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita belajar bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, hari ini kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk sama seperti wanita yang duduk bersimpuh di hadapan-Mu, yang rindu belajar untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk menyiapkan hati kami dan bukalah hati kami sehingga kami seperti tanah yang subur yang siap untuk mendengarkan benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita kali ini yaitu pemimpin yang berintegritas. Diambil di dalam Mika 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan. Baiklah, dengarkanlah ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang menderikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imannya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidakkah akan datang malapetaka menimpa kita? Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan yang lebih berbahagia yaitu yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saya teringat pada satu pertemuan saya dengan satu orang teman yang kemarin kami bertemu, kita sudah lama tidak ketemu. Dia tinggal lama di Singapura dan saat ini sedang di dalam proses untuk menjadi warga negara Singapura. Kami bicara banyak hal, ngobrol-ngobrol, dan kemudian teman saya ini nyeletuk berkata bahwa Indonesia sekarang punya julukan baru di Singapura. Saya kemudian curious ya, saya tanya apa julukannya. Dia mengatakan bahwa kalau Amerika terkenal dengan negeri Paman Sam, Indonesia terkenal dengan negeri Paman Usman. Saya nyengir aja mendengar statement dari teman saya itu. Tetapi saya tidak membahas tentang putusan MK ataupun impact dari keputusan itu yang menimbulkan begitu banyak pro dan kontra di Indonesia. Tetapi saya mau melihat bahwa setiap keputusan-keputusan dari seorang pemimpin itu memberikan impact yang besar, seperti keputusan MK yang dilakukan oleh Anwar Usman, seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara terkait dengan batas minimum calon pemimpin di negeri ini, yang kebetulan salah satu ponakannya menjadi salah satu calon, dan itu adalah salah satu konflik kepentingan yang terjadi. Saya melihat bahwa di dalam tema kita kali ini yaitu pemimpin yang berintegritas, di dalam Mika, di dalam ayat yang ke-9 tadi mencatat bagaimana seorang pemimpin itu mempunyai tanggung jawab yang besar saat memimpin. Pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah dan masyarakat. Mereka harus memimpin dengan adil, mengasihi kebenaran, dan menjalankan tugas dengan integritas. Itulah sebabnya mengapa pemimpin di Indonesia ketika mereka disumpah di hadapan masyarakat dan kemudian di depan Tuhan, itu ditunjukkan dengan ayat ataupun disumpah dengan menggunakan kitab sucinya. Yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana ketika seorang pemimpin menjalankan tugas-tugasnya tersebut tidak dengan integritas yang baik. Karena kurangnya integritas itu memiliki dampak yang merusak, baik secara individu maupun secara masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pemimpin harus mempunyai pondasi yang kuat terkait dengan integritas.
Pemimpin harus mempunyai hati yang terarah kepada Tuhan, yang akan terus untuk menegakkan kebenaran, yang akan terus memberikan keadilan dan menjalankan setiap fungsi-fungsinya dengan integritas yang baik. Kita memiliki teladan yang baik di dalam diri Yesus. Dia adalah seorang pemimpin yang baik, yang rela berkorban, tidak hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, yang mempunyai integritas dari setiap ucapan, dari setiap tindakannya, selalu mengarah kepada apa yang Bapa harapkan. Satu hal lagi, bahwa kita semua adalah seorang pemimpin, baik di dalam satu komunitas yang kecil, mungkin di keluarga kita, ataukah kita ini pemimpin di dalam gereja karena jabatan-jabatan kita sebagai majelis, penatua, ataupun apapun juga. Bahkan kita ini sebetulnya pemimpin di dalam rumah tangga kita. Satu hal yang pasti, bahwa seorang pemimpin harus mempunyai integritas yang baik, yang harus memberikan keadilan, menegakkan kebenaran, dan tunduk kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini membawa kita kepada satu kesadaran untuk menjadi pemimpin yang berintegritas di dalam ruang lingkup yang kita pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu mungkin singkat, tetapi kami boleh untuk belajar tentang satu kebenaran untuk menjadi pemimpin yang berintegritas. Tuhan, Engkau mampukan kami, karena hanya Engkau-lah yang memberikan kami teladan dan kekuatan untuk menjalankan semuanya itu dengan baik. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin.